Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel dan di Wardana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mengenai Kartu Indonesia Pintar. Jadi apa itu Kartu Indonesia Pintar? Ya, Kartu Indonesia Pintar ini adalah salah satu bantuan biaya pendidikan yang kemudian diluncurkan oleh pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kemudian teman-teman sekalian, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana Kartu Indonesia Pintar ini. Simak terus videonya agar kemudian kita mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang KIP kuliah ini. Nah, teman-teman, sebelum kita ke pembahasan inti, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa di tahun 2020 yang lalu, pemerintah memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi tadinya hanya 300.000 mahasiswa, sekarang ditingkatkan menjadi 818.000 mahasiswa. Nah, kemudian teman-teman sekalian, jadi kenapa ini kemudian ditingkatkan? Karena KIP kuliah harus menjangkau banyak mahasiswa yang membutuhkan. Dan kemudian selanjutnya diutamakan adalah mahasiswa vokasi, sarjana sains dan teknologi karena pengembangan pemerintah pada wilayah itu. Dan selanjutnya adalah karena pemerintah ingin meningkatkan kualitas SDM unggul Indonesia, dan ini merupakan upaya pemerintah untuk agar akses dan kualitas pendidikan bisa menjangkau geografis Indonesia atau menjangkau wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau pendidikan. Nah, teman-teman, ya ini dia. Jadi KIP kuliah itu adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan sekolah menengah atas atau SMA dan sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi bagi teman-teman yang merasa tidak cukup dana untuk kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi, melanjutkan pendidikannya, bisa kemudian mencoba untuk mendaftar KIP kuliah ini agar kemudian tentunya bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Ingat bahwa setiap program itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku, maka semoga bisa dipenuhi nantinya. Kita lihat saja nanti apa syarat-syarat dari KIP kuliah ini. Makanya tetap disimak baik-baik videonya. Nah, KIP kuliah itu sebenarnya ada dua jenis KIP kuliah. KIP kuliah yang pertama adalah KIP kuliah yang diperuntukkan bagi siswa dan dari kalangan tidak mampu, yang punya KIP, yang punya KKS, dan terverifikasi oleh perguruan tinggi sebagai mahasiswa yang kurang mampu. Jadi ini KIP kuliah yang pertama, yang umumnya di daerah-daerah, di setiap kabupaten, setiap provinsi, ya umumnya KIP kuliah yang digunakan itu adalah KIP kuliah yang syaratnya harus punya KIP, harus punya KKS, dan harus terverifikasi oleh perguruan tinggi masing-masing bahwa mahasiswa ini adalah mahasiswa yang kurang mampu atau keluarga yang kurang mampu. Kemudian KIP yang kedua adalah KIP kuliah afirmasi. Apa itu KIP kuliah afirmasi? Jadi peserta program afirmasi pendidikan tinggi ini diperuntukkan untuk orang asli Papua di wilayah Papua dan Papua Barat. Jadi teman-teman dari Papua, anak-anakku dan teman-teman sekalian yang dari Papua bisa memanfaatkan KIP kuliah afirmasi ini untuk kemudian melanjutkan ke pendidikan tinggi dan kemudian kembali mengembangkan daerahnya masing-masing agar kemudian berkembang lagi dan lebih baik lagi. Wilayah 3T juga
wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, ini juga punya kesempatan untuk merekomendasikan siswa-siswanya untuk kemudian melanjutkan kuliah di perguruan tinggi melalui KIP afirmasi ini, KIP kuliah afirmasi. Kemudian wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial. Nah, jadi wilayah yang terdampak bencana alam seperti Aceh beberapa tahun yang lalu, Lombok yang baru-baru ini tahun lalu, 2 tahun yang lalu ini Palu, dan baru-baru ini Majene, Mamuju, ya bisa melalui KIP kuliah afirmasi ini bisa mendaftarkan siswa-siswanya untuk kemudian masuk. Kemudian terakhir adalah penyandang disabilitas. Jika ada penyandang disabilitas yang kemudian kurang mampu tetapi punya potensi untuk kemudian berkembang, punya potensi untuk melanjutkan kuliah, maka bisa memanfaatkan KIP kuliah afirmasi ini. Nah, apa fasilitas yang kita terima ketika misalkan kita mendaftar KIP kuliah ini, kita diterima menjadi penerima KIP kuliah? Yang pertama tentunya kita bebas biaya pendaftaran. Jadi tidak ada pendaftaran lagi kalau kita masuk perguruan tinggi. Itu akan terbayarkan kembali. Kemudian yang kedua adalah bebas biaya seleksi ujian tertulis berbasis komputer. Jadi tidak ada biaya-biaya yang kemudian kita bayarkan untuk mendaftarkan ini. Yang ketiga adalah biaya pendidikan dibayarkan perguruan tinggi. SPP kita itu pemerintah langsung membayarkannya ke perguruan tinggi. Jadi kita tidak usah pusing-pusing lagi untuk membayar. Ya, dan yang terakhir ini yang paling menarik. Karena mengapa? Karena kalau kita diterima menjadi penerima KIP kuliah, maka kemudian biaya hidup akan ditanggung. Berapa biaya hidup yang diberikan oleh pemerintah kepada kita? Sebenarnya standarnya itu 700.000 per bulan. Tetapi ada peraturan baru yang kemudian keluar di tahun 2021 ini bahwa biaya hidup itu disesuaikan dengan pertimbangan di wilayah masing-masing. Dipertimbangkan di wilayah masing-masing. Jadi berdasar bagaimana kondisi biaya hidup di suatu daerah itu disesuaikan dengan biaya hidup di sana. Makanya tidak mesti 700.000. Mungkin ada yang bisa lebih dari 700.000 bergantung dari wilayah masing-masing. Kalau misalkan semacam 3T, mungkin agak lebih banyak karena agak sulit. Selanjutnya jangka waktu KIP kuliah. Jangka waktu KIP kuliah ini ada program reguler. Program reguler itu sarjana 8 semester, diploma 4 8 semester, diploma 3 itu 6 semester, diploma 2 itu maksimal 4 semester, diploma 1 itu maksimal 2 semester. Nah, jadi masing-masing dari program ini kemudian kita mendapat jangka waktunya berbeda-beda bergantung dari program yang kemudian kita ambil. Apakah program sarjana, diploma 4, 3, 2, 1. Dan ada program pendidikan profesi. Program pendidikan profesi ini misalkan dokter gigi, dokter hewan, nurse, apoteker, guru. Ya, masing-masing punya jangka waktu yang berbeda. Kalau dokter itu cuma 4 semester, dokter gigi 4 semester, dan dokter hewan pun begitu 4 semester. Untuk nurse itu 2 semester, apoteker 2 semester, dan guru maksimal 2 semester juga. Nah, sekarang apa persyaratan yang harus kita penuhi untuk mendaftar KIP kuliah? Persyaratan yang pertama adalah penerima KIP kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus atau lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun. Ya, misalkan teman-teman lulusan 2018, 2 tahun, jadi tahun 2020 masih bisa mendaftar. Misalkan lulusan 2019 itu maksimalnya tahun 2019, misalkan lulusan tahun 2019 masih bisa mendaftar di tahun 2021 ini. Begitupun yang fresh graduate atau baru-baru lulus ya bisa mendaftar. Dan kemudian punya NISN
Pasti. Kalau misalkan kita lulus SD itu SMP, SMA pasti ada NISN. Kemudian NPSN. Itu nomor pokok nasional sekolah. Bisa didapat di sekolah. Dan kemudian NIK yang valid. NIK yang valid ini maksudnya adalah NIK yang sudah diverifikasi oleh Dukcapil misalkan. Kemudian yang kedua adalah siswa SMA, SMK atau MA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik yang baik dan mempunyai KIP kuliah yang mempunyai kartu KIP di sekolah, KIP sekolah. Ya, kemudian kartu keluarga sejahtera KKS yang warna merah. Kalau KIP itu yang warna ungu. Ya, ada di sini nanti saya perlihatkan. Dan KIP kuliah kartu keluarga sejahtera itu KKS ada yang warna merah, nanti saya perlihatkan di sini. Dan kemudian terverifikasi dengan kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu oleh perguruan tinggi. Yang ketiga adalah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan lulus diterima jadi mahasiswa baru di satu kampus yang berakreditasi A atau B atau berakreditasi C dengan syarat tertentu. Nah, jadi berkas apa yang harus kita persiapkan untuk mendaftar? Yang pertama NIK, yang kedua NISN, yang ketiga NPSN, yang keempat adalah surat elektronik atau email yang aktif. Karena mengapa? Itu nanti tempat untuk mendapatkan kode pendaftaran. Dan kemudian teman-teman sekalian, mekanisme pendaftaran KIP bagaimana? Mekanisme pendaftaran KIP kuliah itu bagaimana? Yang pertama itu siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di sistem KIP kuliah pada halaman KIP kuliah kemendikbud.go.id atau melalui KIP kuliah mobile application yang dapat diunduh di Play Store. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi, mendaftar di aplikasi tersebut. Jadi teman-teman mendaftar di aplikasi tersebut bisa diunduh di Play Store. Ya, jadi tidak usah khawatir, teman-teman bisa mendaftar. Dan kemudian selanjutnya teman-teman, pada saat pendaftaran siapkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Kemudian selanjutnya adalah sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, NPSN. Dan ini proses-prosesnya teman-teman. Intinya siapkan email yang aktif setelah mendaftar. Karena mengapa? Karena disitulah kode pendaftaran, kode akses untuk masuk ke akun kita nantinya akan kita dapatkan lewat email itu. Kemudian selanjutnya ini timeline KIP kuliah di SNPTN. Tanggal 14 sampai 27 Februari penginputan data portofolio untuk masuk ke perguruan tinggi. Kemudian Maret itu membuat akun KIP di halaman KIP kuliah. Dan selanjutnya 2 sampai 31 itu kita akan mendapatkan login atau kode pendaftaran untuk login ke akun kita, dan selanjutnya itu cetak kartu peserta SNPTN. Saya pikir itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Ini linknya, bisa teman-teman lihat linknya, kemudian disebar ataupun bisa juga teman-teman gunakan sendiri. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.